dengan layar elektronik ya. Jadi layar elektronik ini adalah fungsinya untuk, tentunya kita tahu ya, untuk memberikan informasi ya, memberi informasi visual ya. Kepada pengguna. Jadi kalau perkembangannya layar elektronik yang pertama itu mungkin kita tahu namanya CRT ya. Jadi history ya. Historinya itu CRT ini banyak dari cathode ray tube ya. Jadi ini adalah artinya cathode ray ini adalah sinar yang dihasilkan oleh katode ya. Jadi inilah elektron ya. Jadi tube ini tabung ya, sehingga kita lihat zaman dahulu itu layar elektronik itu berbentuk tabung ya. Jadi ukurannya besar ya. Nah tentunya dengan perkembangan teknologi sekarang kita memiliki yang namanya flat screen ya. Jadi nanti ini teknologi screen panel ya, yang akan kita bahas di kuliah ini ya. Nah tentunya kita akan juga membahas CRT dulu ya, CRT dulu karena prinsipnya untuk menghasilkan gambar itu yang penting yang kita tahu ya. Adapun skop-skopnya, jadi kamu bisa lihat di catatan ini skop mata kuliah kita ya. Jadi ini adalah, kita akan pertama bahas panel elektroniknya ya, jadi dasarnya. Terus yang kedua kita akan bahas yang namanya fotometri dan radiometri ya. Jadi ini adalah untuk agar kita nanti bisa melakukan pengukuran ya, pengukuran dan menjelaskan panel itu dalam secara kuantitatif ya. Jadi kita perlu ilmu ukur yang namanya fotometri dan radiometri. Nah kemudian yang ketiga tentang polarisasi cahaya. Jadi karena panel yang dipakai paling besar saat ini di seluruh dunia itu adalah namanya LCD ya. Jadi LCD itu salah satu bagian dari plat panel ya, teknologi plat panel yang memakai nanti manipulasi dari cahaya ya. Kita dengan memakai prinsip polarisasi cahaya ya, jadi itu akan kita manipulasi, sehingga kita perlu mempelajari sedikit tentang polarisasi cahaya. Dan yang keempat kita langsung akan mempelajari tentang LCD ya, yaitu atau liquid crystal display ya. Di mana teknologi ini adalah teknologi yang paling banyak kita pakai saat ini ya. Kemudian yang kelima yang akan kita bahas adalah LED TV atau light emitting diode ya. Ya prinsipnya sebenarnya sama dengan LCD ya. Coba kita akan bahas sedikit itu. Kemudian yang keenam itu namanya organic LED atau disingkat OLED ya. OLED, jadi itu juga teknologi yang semakin populer ya, semakin banyak dipakai di device-device elektronik ya. Dan yang terakhir adalah sistem pengalamatan elektronik atau biasanya disingkat electronic addressing ya. Jadi ini adalah sistem
bagaimana caranya mendisplay informasi atau mendisplay gambar pada panel kita ya. Gimana caranya mengirim data ke panel kita ya. Oke, jadi kita akan langsung saja ya. Jadi ini kita akan bahas pertama sejarahnya ya. Jadi ini ya tentunya kita tahu panel elektronik ya. Itu sudah dipakai sejak lama ya. Jadi elektronik yang paling pertama tentunya CRT ya. CRT itu sudah dipakai lama. Bahkan penemuan CRT itu ditemukan pada tahun 1869 ya. Jadi CRT, jadi namanya cathode ray tube ya. Cathode ray tube. Jadi ini artinya tabung sinar katode ya. Jadi tentunya sinar katode kita tahu adalah elektron ya. Jadi ini adalah elektron. Yang namanya cathode ray itu elektron. Nah, dulu tidak diketahui ya. Jadi setelah diteliti lebih lanjut, diketahui bahwa ini dia bermuatan negatif ya, bermuatan negatif sehingga dikasih nama elektron. Ya. Ini dibuat 1869 oleh yang namanya Johann Hittorf ya. Oke. Nah, seperti saya bahas tadi, cathode ray atau sinar katode ini tidak diketahui ya, tidak diketahui sifatnya ya. Nah, pada tahun 1897 ini J.J. Thomson ya. J.J. Thomson ini ilmuwan ya. Thomson dia mempelajari sinar katode ini ya, sinar pelajaran, dan mendapatkan bahwa sinar katode ini cathode ray ini bermuatan negatif. Ya. Jadi yang diberi nama elektron ya. Jadi penemu elektron ini adalah J.J. Thomson. Oke. Jadi itu perkembangan pertamanya ya. Kemudian tahun 1907 CRT dipakai untuk menampilkan sinyal video ya. Menampilkan sinyal video. Jadi ini adalah pertama kali CRT dipakai untuk sebagai panel elektronik ya. Jadi ini lahirnya TV ini. Lahirnya TV. Television ya. Tele itu artinya jauh ya. Vision itu artinya penglihatan atau ya. Jadi penglihatan dari jauh ya. Jadi ini pertama kali dibuat oleh yang namanya Boris Rosing. Oke, 1907. Walaupun sudah dipakai sejak 1907, tetapi penamaan CRT ini baru digaungkan sejak 1929 ya. Ini istilah CRT. Dipopulerkan ya. Vladimir K. Zworykin ya. Jadi ini baru dipopulerkan 1929 dan saking populernya CRT ini kita pakai mungkin sampai sekarang masih banyak ya kita pakai ya. Jadi sudah 100 tahun ya, 100 tahun lebih ya sejak pertama kali dibuat ya 1869. Tapi ada juga beberapa sekarang monitor yang masih pakai CRT ya.
Jadi itu karena sifat-sifatnya yang sangat kokoh dan gampang dipakai ya, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas panel datar, kita akan dalami sedikit CRT ini ya. Jadi konsep dasarnya seperti apa ya. Jadi kamu dapat juga lihat di buku catatan yang saya berikan. Jadi pada dasarnya CRT atau cathode ray tube ini terdiri dari 4 bagian yang utama ya. Bagian pertama itu adalah penghasil elektron. Jadi ini biasanya kumparan panas ya. Jadi ketika dia panaskan, jadi partikel elektron ya bermuatan negatif, dia akan keluar ya, dia akan bergerak ke situ. Sebenarnya dia bergerak kemana-mana ya, jadi bisa bergerak ke situ juga ya, bisa bergerak kebalikan juga ya. Jadi partikel elektron ini lepas dari koil kita atau kumparan kita. Habis itu bagian kedua yang penting itu namanya akselerator. Jadi akselerator itu sebetulnya dia plat ya. Tapi plat ini umpamanya saya gambar di sini dia adalah bentuk mesh ya. Tentunya skalanya nggak seperti ini ya. Jadi ini cuma gambaran memperjelas saja. Nah, ini salah satu desain sederhananya. Jadi ini mesh atau jaring-jaring elektrode ya. Jadi ini kayak konduktor ya. Jadi tentunya ini nanti salah satunya akan kita kasih tegangan positif dan negatif ya. Jadi kamu perhatikan elektronnya kita pingin percepat ke kanan, sehingga di sini kita kasih muatan positif. Sini negatif ya, dan di sini positif, seperti itu ya. Jadi ini kita namakan plat 1 akselerator ya. Untuk elektron. Jadi yang terjadi adalah ketika elektron itu masuk di sini ya, elektron itu akan dipercepat oleh medan listrik yang dihasilkan di antara dua plat ini ya. Kemudian kita memiliki plat kedua. Plat 2 ini kita untuk mengkontrol arah pergerakan elektron ya. Jadi ini bisa terdiri dari dua plat independen, atau sebagai contoh kita akan pakai satu saja dulu di sini. Pokoknya arahnya ke situ platnya ya. Jadi ini kayak kapasitor ya. Terus ini kita kasih di sini dan listrik juga ya. Umpamanya kita ingin membelokkan elektronnya ke atas ya. Kalau kita ingin membelokkan ke atas, berarti kita harus taruh di sini yang di atas muatan positif, yang di bawah muatan negatif ya. Seperti itu. Jadi sehingga kalau seperti kita kasih tegangannya seperti ini, maka elektronnya nanti akan bergerak ke situ. Ya, setelah keluar di sini dia akan bergerak ke situ. Oke, jadi ini dipakai untuk mengkontrol arah pergerakan elektron. Tentunya kita bisa kasih plat kontrol dengan arah yang tegak lurus juga ya. Arah seperti ini pokoknya. Seperti itu ya. Oke. Ini cuma bagian sederhananya saja ya. Tentunya di sini nanti kita akan kasih muatan juga untuk mengkontrol lajunya elektron ya. Jadi kalau seperti tegangan seperti ini, maka nanti elektronnya akan bergerak keluar dari layar ini ya, seperti itu ya. Jadi ini kedua-duanya namanya plat
untuk mengkontrol ya. Plat 2 kita anggap plat 2. Oke. Setelah elektronnya keluar dengan arah tertentu, umpamanya dia bergerak ke situ umpamanya ya. Maka terakhir kita akan tangkap dengan screen kita ya. Saya coba ulang. Seperti itu. Ya, screennya ini layar fosfor namanya. Nah, layar fosfor ini dia akan mengeluarkan sinar, umpamanya elektronnya menabrak ya, jadi nanti akan terpancar sinar ultraviolet ya, biasanya ultraviolet jadi ya, jadi akan terpancar ya. Sini sinar ultraviolet UV. Oke. Nah, untuk melihat sinar ultraviolet biasanya kita taruh di sini di atasnya sedikit, di luarnya ya, lapisan untuk mengubah ya, lapisan warna namanya ya. Nah, di sini banyak. Ini lapisan warna seperti itu. Sehingga kita nanti lapisan warna ini akan menampilkan biasanya 3 ya. Makanya kalau kamu punya TV elektronik yang lama itu ada di belakangnya ada RGB istilahnya ya. RGB. Ada 3 data ya, 3 data. Ya. Ini untuk red, green dan blue. Jadi ini bagan sederhana dari CRT ya. Jadi kita memiliki penghasil elektron, jadi dipanaskan, terus plat 1 untuk mempercepat, plat 2 untuk mengkontrol arah pergerakannya, dan terakhir untuk menangkap elektron. Jadi ini layarnya, layar TV-nya kita ya. Nah, ini juga kamu bisa lihat di sini karena pengontrolnya ini mungkin gambarnya terlalu besar ya, jadi skalanya kecil ya. Kamu bisa bayangkan ini kecil, sehingga agar mendapatkan gambar yang sempurna, ini dia seperti pusat lingkaran di sini. Ya, sehingga jarak yang ditempuh oleh elektron menuju layar itu sama. Itulah yang menyebabkan kenapa TV lama atau TV kuno itu berbentuk tabung ya. Jadi karena permukaannya ini harus berupa bagian dari lingkaran atau bola, bagian dari bola. Oke. Di mana untuk mempermudah pengendalian pergerakan elektron, sehingga jarak yang ditempuh oleh elektron menuju layar itu adalah sama. Ya, jadi itu konsepnya. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana proses pembentukan gambar ya. Jadi proses pembentukan gambar itu di scan ya, di scan. Jadi data sebetulnya kalau umpamanya kita punya layar elektronik kita ya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini contoh layar elektronik kita. Atau layar umpamanya dalam hal ini CRT ya. Jadi ketika elektron ditembakkan ke sini, dia akan nanti umpamanya mendisplay warna biru ya. Sebelahnya umpamanya nanti display warna yang berbeda dan seterusnya. Dan di-scan ya, di-scan ke arah sini. Dan kembali terus kemudian dilanjutkan ke arah sini, kemudian ke arah ini dan sampai selesai ke arah sini. Nanti warna-warna yang ditampilkan ini secara keseluruhan akan membentuk gambar yang kita lihat. Ya. Tapi karena cepatnya scanning yang dilakukan oleh elektronik kita, gambar yang terlihat akan tampak mulus ya, jadi tidak berkedip ya. Jadi mata kita tidak bisa merespons secepat itu ya. Jadi scanning yang dilakukan oleh sistem elektronik kita sedemikian cepat sehingga gambar yang terlihat seperti gambar bergerak mulus ya. Jadi adapun rate refresh-nya ini nanti akan ada namanya ya, itu namanya refresh rate untuk TV ya. Seperti itu.
Ya, jadi makanya kalau kita memiliki refresh rate yang berbeda dengan atau yang cepat sekali, kita nanti gambarnya bisa kelihatan putus-putus ya. Jadi karena refresh rate-nya ini besar, kita tidak bisa melihat, mata kita nggak bisa merespons, sehingga gambar yang kita lihat itu seperti gambar yang continuous ya. Walaupun sebenarnya gambarnya itu diupdate dari atas ke kanan dan seterusnya ya. Oke, jadi itu cara untuk mendisplay image ya, atau gambar di layar elektronik, atau dalam hal ini CRT ya. Nah, sekarang kita akan bahas prinsip kerja dari CRT ini, gimana caranya mengontrol datanya. Nah, yang paling kiri kita mempunyai kumparan panas ini untuk menghasilkan elektron ya. Nah, elektron ini biasanya dia tergantung suhunya ya, dia akan memiliki kecepatan termal. Jadi kita akan abaikan dulu kecepatan termal. Ya, kita akan anggap kecepatan elektron ini dihasilkan oleh plat 1 ini ya. Jadi plat 1 itu untuk mempercepat ya. Mempercepat elektron ya, atau memberi kecepatan kepada elektron. Jadi umpamanya plat 1 kita kasih tegangan sebesar phi ya, seperti yang di catatan yang saya berikan, maka elektron setelah keluar dari plat 1 dia akan menerima energi ya, energi listrik sebesar E sama dengan muatan elektron itu Q dikali tegangan ya. Jadi kamu harus ingat ini satuannya Coulomb dikali volt, itu adalah joule ya. Nah, energi yang didapatkan oleh elektron ini tentunya dia akan berupa energi kinetik ya. Jadi energi kinetiknya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi tentunya m ini adalah massa elektron, v ini adalah kecepatan elektron. Jadi setelah dia keluar dari plat 1, dia akan memiliki kecepatan sebesar v. Nah, berapakah kecepatan itu? Jadi kita bisa hitung di sini. Kita samakan energi yang diterima elektron dengan energi kinetiknya setengah m v kuadrat itu sama dengan Q dikali tegangan yang kita kasih ya, tegangan pada panel 1, sehingga kita manipulasi v kuadrat 2Q dibagi m, massa elektron ya. Sehingga dari sini kita dapat bahwa V itu sama dengan akar 2Q kali phi dibagi M ya. Jadi inilah kecepatan setelah keluar dari plat 1. Oke. Nah, umpamanya sekarang setelah keluar dari plat 1 dia akan memasuki plat 2. Kita akan abaikan yang plat yang ketiga ini. Kita anggap plat 2 saja ya. Jadi plat 2 itu apa sih? Plat 2 itu adalah, kita bisa gambar sebagai sebuah kapasitor seperti ini ya. Jadi umpamanya elektronnya datang di tengah-tengah dengan kecepatan v ya. Kemudian plat kedua ini kita anggap panjangnya ini ya, ini panjangnya adalah L ya, dan kita akan beri tegangan sebesar umpamanya U volt ya, kita namakan U biar berbeda dengan yang tadi ya. Dan tebalnya ini, jaraknya ini adalah D, seperti itu. Oke. Jadi ketika memasuki ini plat 2 ya. Ketika memasuki plat 2, maka elektron ini akan
bisa kita kontrol arah pergerakannya, akan kita naikkan atau kita turunkan. Ya, pokoknya kita berikan dia muatan positif di atasnya, muatan negatif di bawahnya, maka trajektori elektron ini tentunya kita akan tahu dia pasti akan bergerak seperti ini, ke atas, ya, karena ditarik oleh muatan positif. Ya, nah bagaimana caranya menghitung trajektori elektron ini? Ya, maka kita akan perlu menganalisa medan listriknya. Ya. Jadi kalau kita kasih muatan seperti ini, akan ada medan listrik. Saya ganti warna dulu. Medan listrik ke arah sini. Ya, karena di atasnya menjadi muatan positif ya. Di bawahnya muatan negatif. Maka akan ada medan listrik ke bawah situ ya. Pokoknya kita panggil medan listrik ini dengan nama epsilon ya. Maka kita akan dapat itu nilai medan listriknya. Saya tulis medan listriknya. Epsilon itu sama dengan tegangannya ya, U per tebalnya kapasitor kita D. Oke. Jadi ini medan listrik kita ya. Nah, kemudian kita akan pakai hukum Lorentz ya. Jadi elektron kalau berada di dalam medan listrik, dia akan mendapatkan percepatan ya. Jadi atau mendapatkan gaya Lorentz-nya itu sebesar Q dikali medan listriknya. Ya, tentunya karena muatannya negatif ya. Dia akan jadi minus di sini ya. Arahnya berarti berlawanan ya, berlawanan dengan arah arah medan. Jadi kalau medannya turun karena muatannya negatif, maka dia akan naik ya. Oke, jadi tentunya kalau muatannya negatif ya, kalau muatannya positif, maka dia akan searah dengan medan listriknya. Jadi setelah melalui plat 2, elektron akan mengalami gaya, saya anggap arahnya ke sini Y. Sini arahnya X. Sehingga kita dapatkan bahwa arah gaya ke Y ya, Fy itu sama dengan Q medan listriknya itu U per D ya. Jadi kita tinggalkan masukkan ini ke sini ya, ganti. Oke. Sekarang elektron akan dipercepat secara vertikal. Jadi elektron dipercepat ya, cepat ke arah sumbu Y ya, atau vertikal. Oke. Nah, dia akan mendapatkan percepatan ini, percepatan ke arah sumbu Y atau ke vertikal ini, selama dia berada di dalam plat kapasitor ini ya. Setelah dia keluar, dia tidak akan lagi dipercepat. Oke. Jadi kalau kita anggap kecepatan V ini sangat besar, maka kita bisa abaikan komponen Y dari kecepatan ini ya. Jadi kita bisa anggap ini dia bergerak sini ya, dengan mendapat tambahan sedikit ke arah Y ya. Sehingga kita bisa hitung adalah waktu yang diperlukan elektron untuk melewati kapasitor ini. Ya. Jadi kalau kita hitung waktunya, waktu elektron dalam plat 2 ya. Jadi waktu elektron kita bisa tulis T itu sama dengan panjang plat kita ya. Panjang plat kita adalah L, kita bagi dengan kecepatan elektron kita ya. Karena inilah waktu lamanya dia berada di dalam plat ya. Jadi kita akan abaikan kecepatan vertikalnya dulu ya, untuk menentukan waktu. Jadi selama waktu T, elektron ini akan mengalami percepatan sebesar atau mengalami gaya sebesar ini
Oke. Jadi selama dalam plat 2 atau selama T, elektron mendapatkan percepatan ya, A itu sama dengan gayanya dibagi massa elektron. Jadi ini hukum Newton ya. Jadi gayanya yang ke atas tentunya kan ini percepatannya yang ke atas ya. Jadi gaya yang ke atas tadi kita dapatkan di sinilah ini ya, yang ini. Jadi Q kali tegangannya dibagi D dibagi massa elektron. Nah, dia akan mendapatkan percepatan ini selama waktu T ya, di mana T itu adalah ini. Oke. Sehingga kalau benda atau partikel mendapatkan percepatan yang konstan selama waktu T, maka dia akan mendapatkan pertambahan kecepatan. Di mana pertama dia tidak memiliki kecepatan vertikal, tapi karena mendapatkan percepatan vertikal, dia akan akhirnya memiliki kecepatan ke arah vertikal ya. Nah, jadi kita mendapatkan elektron di dalam plat 2, ini di dalam plat 2 ya. Mengalami percepatan ke arah vertikal AY itu selama T. Sehingga kita bisa hitung VY ya, VY yang akan didapatkan oleh elektron itu sama dengan VY0, itu kecepatan awal ya. Jadi dalam hal ini 0 ya, ini 0 nilainya. Ditambah AY dikali T. Oke. Jadi sehingga kita dapatkan VY setelah keluar dari plat 2 itu adalah sebesar Q U per M kali D, ini adalah A-nya ya. Ini AY-nya dikali T L per V. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita kembali ke gambar tadi, jadi setelah keluar dari plat 2, selain memiliki kecepatan horizontal sebesar V, maka elektron ini akan juga memiliki kecepatan sebesar VY. Oke. Sehingga elektron ini akan bergerak dalam trajektori dengan membentuk sudut ke situ. Kita anggap sudutnya ini umpamanya theta. Ya. Jadi ini adalah V totalnya. Sehingga ketika keluar dari plat 2, maka elektron ini akan bergerak dalam dengan membentuk sudut dengan horizontal. Ya, jadi tidak lagi lurus secara horizontal, tetapi dia memiliki komponen vertikal juga. Oke. Jadi dari sini kita bisa tulis bahwa tangen sudutnya itu sama dengan kecepatan arah vertikal dibagi kecepatan arah horizontal. Oke. Sehingga kita dapatkan sekarang berapa sudut beloknya itu. Jadi kita punya tangen theta itu sama dengan VY atau kecepatan ke arah, pokoknya dia bergerak, ini V horizontalnya ya, ini VY nya, ini sudut yang terbentuk ya, ini sudut theta nya ya. Jadi inilah VY per V. Jadi kalau kita masukkan VY nya itu adalah Q U per M kali D kali L dibagi V kali 1 per V. Ya, sehingga kita masukkan ini sama dengan Q per M ya dikali L per D, oke, dikali U dikali 1 per V kuadrat. Nah, V kuadrat ini sudah kita dapatkan tadi dari sebelumnya ya. Di sini V kuadrat kita dapatkan nilainya adalah sebesar ini. Itulah V kuadrat kita ya, sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan kita sehingga kita dapat, jadi inilah V kuadrat kita tinggal substitusi ke situ ya, sehingga di sini nanti kita akan dapat nilainya adalah Q per M
L per D U per V kuadrat, jadi M nya di atas 2 Q kali phi. Jadi perhatikan di sini M nya cancel, Q nya cancel ya, sehingga kita berakhir dengan persamaan bahwa tangen theta arah beloknya ini sama dengan L per D kali U per phi setengahnya. Jadi ini arah apa namanya, simpangan, sudut simpangan ya, ke arah simpangan ya. Inilah sudut simpangan ya, itu belok ya elektron kita. Nah, perhatikan bahwa sudutnya ini hanya tergantung dari variabel kapasitor kita ya. Jadi yaitu L ini adalah panjang kapasitor, D itu adalah tebalnya kapasitor kita ya. U ini adalah tegangan dalam kapasitor. Phi inilah tegangan pada plat 1, 40 cepat ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa sudutnya ini berbanding lurus dengan tegangan pada plat kedua. Jadi kalau sudutnya kecil, tangen itu akan sama dengan mendekati theta ya. Sehingga sudutnya kita akan dapat proporsional dengan tegangan U atau tegangan pada plat 2. Sehingga kita akan dapat mengontrol secara linear sistem kita ya. Karena sudut belokannya adalah sebanding dengan tegangan pada plat kedua kita. Yaitu konsep untuk mengendalikan elektron pada CRT ya, sangat sederhana ya. Oke. Nah, jadi itu tentang CRT ya. Jadi saya harap kalian lihat detailnya, kalau kalian juga bisa lihat di buku catatan yang saya kasih tentang CRT ya. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya tentang parameter dari layar elektronik kita ya. Sampai berjumpa pada video berikutnya.